Satu Indonesia dibuat heboh lantaran Sintayong dipecat. Sintayong dipecat PSSI. Bayangin datang saat kondisi timnas berada di titik terendah. Sintayong dipecat. Pemecatan Sintayong secara resmi oleh PSSI. Sintayong Pak diberhentikan. Betul ini ya. Ya Allah benar dia. Ya Allah. Bahkan sampai pemimpin-pemimpin negara kita pun ikut berkomentar. Saya mengajak masyarakat yakin saja dan percaya saja. Yang STY katanya dikabarkan dipecat. Saya yakin pasti ada pertimbangan, ada evaluasi, ada koreksi dari perjalanan panjang. Sepak bola Indonesia tim nasional, kadang-kadang bangsa Indonesia malas menghormati, ini kelemahan kita. Kalau ada kesalahan tidak pernah dilupakan. Kalau ada prestasi susah diingat. Kita menang olahraga dimanapun, kadang-kadang kita juga males tepuk tangan. Kita males memberi dukungan. Kita harus introspeksi diri kita sendiri. Namun kabar gembiranya ternyata pemecatan STY ini adalah demi kemajuan sepak bola Indonesia, demi sepak bola Indonesia yang lebih baik, lebih kuat, lebih maju, dan tentu tujuan akhirnya adalah Indonesia masuk Piala Dunia. Karena tentunya langkah Pak Erick ini juga telah diketahui oleh Presiden kita Prabowo Subianto. Kemarin saya mendapat izin dari Bapak Presiden. Dan pastinya target Pak Prabowo juga sama, yaitu ingin sepak bola Indonesia menjadi maju dan hebat serta masuk Piala Dunia. Tingkatkan prestasi olahraga kita. Kita ingin sepak bola Indonesia tim nasional masuk Piala Dunia, insya Allah. Terlebih lagi, saat ini calon pengganti Sintayong sudah ditetapkan oleh Pak Erick Thohir. Dan kami sudah mendapatkan calonnya. Nanti juga kita undang semua media untuk press conference berikutnya di tanggal 12 nanti. Kurang lebih jam 4 sore. Lalu, siapakah penggantinya? Ya, ada 3 kandidat kuat. Namun, yang paling mendekati pelatih baru Indonesia nampaknya adalah Patrick Kluivert. Sebab media asal Belanda, Football International, sudah menyebutkan bahwa Kluivert akan menandatangani kontrak 2 tahun sebagai pelatih Timnas Indonesia. Selain itu, hal senada juga telah dikemukakan oleh surat kabar Telegraph. Bahkan, media tersebut memaparkan bahwa kontrak 2 tahun Kluivert dapat diperpanjang 2 tahun lagi guna menarsiteki Timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Olimpiade 2028. Nama Patrick Kluivert mencuat. Jurnalis Italia yang juga pakar transfer sepak bola Fabrizio Romano mengklaim Kluivert akan menjadi pelatih Timnas Indonesia. Wah, luar biasa ya. Siapa sih yang tidak tahu nama besar Patrick Kluivert yang merupakan legenda sepak bola dan sepak terjang. Prestasi Kluivert juga telah banyak dan diakui oleh dunia. Ya, semoga saja ke depannya sepak bola Indonesia akan jauh lebih baik dan lebih maju di tangan pelatih yang baru. Nah, sekarang tentu masih banyak masyarakat Indonesia yang masih penasaran dengan apa sih alasan PSSI memecat Sintayong. Karena saat ini banyak terjadi simpang siur di kalangan masyarakat Indonesia. Seperti diantaranya ada yang bilang PSSI ditunggangi oleh mafia bola dan sebagainya. Namun betulkah? Oke, supaya lebih jelas dan lebih akurat informasinya, baik, mari kita saksikan sama-sama keterangan pers dari PSSI terkait alasan pemecatan STY, siapa pelatih baru Indonesia, dan bagaimana arah strategi sepak bola Indonesia ke depannya. Tentu apa yang kita lakukan hari ini tidak lain untuk kebaikan tim nasional. Kalau dilihat PSSI 1,5-2 tahun terakhir mempunyai program yang sangat konsisten. Kita bisa lihat bagaimana keseriusan kita membangun tim nasional putri, juga
kejuaraan-kejuaraan untuk U17, U19, kita lakukan semua dengan segala prioritas dan juga target-target yang kita lakukan secara bersama-sama. Dan kita lakukan secara transparan tanpa ada agenda tertutup. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini. Dan hubungan saya sangat baik. Dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Sintayong tadi pagi, dan Coach Sintayong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Dan kami sudah mendapatkan calonnya. Nanti juga kita undang semua media untuk press conference berikutnya di tanggal 12 nanti. Kurang lebih jam 4 sore. Jadi kalau ada dari pihak media atau teman-teman yang ingin tanya jawab, nanti langsung saja dengan pelatih penggantinya ya. Tanggal 11 malam sudah mendarat. Tanggal 12 nanti kita beri kesempatan untuk media bisa melakukan tanya jawab. Dan tentu beberapa agenda yang kita akan lakukan untuk hari Minggu dan Senin ya, pertemuan dengan Exco, dampingi dengan beberapa asisten yang kualifikasinya tinggi, sehingga ini menjadi sebuah improvement ya, supaya kembali perjuangan kita untuk menuju Piala Dunia kita coba sekritikal mungkin, segala kekurangannya kita bisa atasi, karena target utamanya ini Piala Dunia. Dan keputusan ini bukan ya karena tentu tim nasional ini milik siapa-siapa, tetapi milik Indonesia. Tidak ada ya persepsi oh tim nasional ini milik Erick Thohir, milik PSSI atau milik coach, ya tidak. Tapi bagaimana kita memastikan semua dinamikanya ini kita ukur sebaik-baiknya sehingga hasilnya juga bisa lebih konsisten. Tapi kalau kita lihat sekarang dengan banyaknya di tim nasional yang bermain di luar negeri, tentu dinamika daripada masing-masing individu itu menjadi perhatian. Dan kalau kita lihat nanti salah satunya di tanggal 12 malam rencana ada pertemuan pemain-pemain tim nasional kita yang berkarir di Liga Indonesia untuk bertemu pelatih baru. Ya, kita nggak mau beda-bedain itu, tetapi perlu dinamika yang terjadi di komunikasi ini harus lebih merata. Ya, jadi tidak ada pemain juga yang terjebak. Pemain ini baik, pemain ini kurang. Menurut saya itu bukan judgement yang baik. Ya, tetapi kita harus melihat tim ini sebagai sebuah komposisi yang satu. Sama di sepak bola itu yang paling berat ya memang intangible atau sesuatu yang tidak terukur. Salah satunya ya teamwork itu, kekompakan antara pemain, pelatih, ya PSSI dengan tim, PSSI dengan pelatih, itu paling dinamika yang tentu menjadi tolak ukur yang tidak mudah diprediksi. Tetapi yang tadi saya sampaikan, kalau kita coba sebaik-baiknya, paling tidak titik-titik ini kita bisa kurangi gitu. Ya salah satunya komunikasi yang saya sampaikan tadi, ataupun bagaimana tactical issue yang seperti ditulis oleh beberapa media Eropa, tetapi itu tidak menjadi judgement ya, tetapi itu menjadi bagian evaluasi gitu. Untuk
untuk posisi kualifikasi Piala Dunia ini juga banyak negara-negara mengganti pelatihnya. Tinggal dihitung resikonya. Makanya tadi saya ceritakan kejadian di China itu sebelum pertandingan bahkan sudah terjadi dinamika yang cukup tinggi. Ya Pak Marzi, benar ya. Tapi kita berhitung-hitung, kalau itu dilakukan saat itu tentu jarak ke pertandingan berikutnya terlalu singkat. Dan hari ini yang terbaik karena kita masih punya waktu 2,5 bulan. Dan tentu resiko-risiko tetap ada, tetapi lebih baik kita mengambil resiko daripada menyesal di kemudian hari. Nah, dan kita juga mencari tentu figur-figur yang tadi kita yakini bisa memberikan extra effort dari dinamika komunikasi, leadership, ataupun taktikal bermain yang bisa kita harapkan. Ada juga yang bilang Pak Erik ditekan juga dari Exco untuk mengganti pelatih Pak. Apakah ini benar Pak? Makasih Pak. Saya ini pemimpin yang tidak bisa ditekan-tekan. Bagaimana PSSI bersama Liga melakukan perbaikan match fixing, itu tekanannya jauh lebih berat gitu. Ya. Tetapi kalau kita lihat Liga 1 sekarang bisa berjalan dengan baik. Saya belum dengar yang alarm bunyi masih di Liga 2. Ya. Tapi apa yang kita perbaikin di Liga 1 itu ya tentu dengan adanya VAR, dengan ada kepemimpinan pelatih yang juga bisa dipercaya, itu kita lakukan gitu. Nah Liga 2 menyusul tahun depan, kita juga akan ada sistem VAR. Jadi saya rasa saya bukan tipe pimpinan yang takut ditekan-tekan. Saya percaya apa yang kita jalankan untuk kebaikan semua, kita kerja lillahi ta'ala, ya insya Allah, ya saya rasa apa yang kita kerjain sekarang juga tentu semuanya dimudahkan kalau Allah Subhanahu Wa Taala bisa membantu ini semua gitu. Tapi intinya ya kita harus kerja keras, tidak bisa hanya menerima keadaan dan mengharapkan hasilnya bagus. Saya rasa tidak ada. Ya kita harus kerja keras, kita berdoa, diberikan kemudahan, itu insya Allah hasilnya baik. Wah, luar biasa ya. Ya, jadi ini info update untuk sepak bola tanah air. Nah, kalau menurut teman-teman kira-kira bagaimana pendapatnya setelah mendengar keterangan dari Pak Erick Thohir? Teman-teman setuju nggak? Atau jangan-jangan punya pendapat lain? Bantu dong, berikan pendapat beserta alasannya di kolom komentar ya. Karena tentunya pendapat hebat dari teman-teman berpotensi besar untuk tersampaikan ke pemerintah. Oke, jadi itulah info update untuk tanah air. Oke, masih banyak menonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.